Baik, kita kembali lagi di Tamu ini masih ada Mbak Cassandra dan juga ada satu orang psikolog lagi namanya adalah Mbak Rena Masri. Nah, ini kan heboh ya kasusnya ya. Tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol banyak bahwa sebenarnya yang diekspos di sini adalah pelaku. Terus juga biasanya ada ya betul dan tapi memang nggak bisa menutup mata bahwa memang kejadian ini unik gitu. Jadi akhirnya orang-orang pasti pay attention ke pelaku dari gambar-gambar yang dia gambar dan sebagainya. Saya sempat lihat juga gambar-gambarnya, ada Slenderman di sana, ya kan. Tapi apakah kita sudah bisa mengungkap secepat itu dari apa yang dia gambar? Kok menurut saya nggak semudah itu gitu. Sebenarnya di sini kan kita nggak menganalisa kasus ya, gitu. Kita nggak bertemu juga dengan klien, kita hanya melihat di media-media seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau hanya dari gambar itu saja agak sulit untuk kita nilai. Gitu. Jadi kan kita juga mesti tahu latar belakang remaja ini bagaimana sih, gitu. Lingkungannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Baru nanti kita bisa membuat suatu kesimpulan. Betul. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kita hanya melihat gambar, tentunya memang setiap orang bisa gambar, gitu ya Mas Edi ya, bisa gambar gitu. Cuma ada artinya nggak gitu. Kalau misalnya dia, misalnya tiap hari dia gambarnya bunga. Hati-hati gitu ya dengan warna-warni, terus tiba-tiba dia gambar misalnya banyak alat-alat kekerasan gitu. Ya mungkin itu orang tuanya udah harus aware gitu. Maksudnya gimana, coba komunikasikan misalnya apa sih yang kamu rasakan. Ada perubahan gitu. kelakuan ada perubahan, di anak tersebut gitu. ya. Dan kalau misalnya memang terlihat tidak seperti biasanya, jangan ragu juga untuk segera menemui ahli sebenarnya. Jadi memang lebih cepat ditangani, tentunya keluhan-keluhan itu tidak akan bertambah berat pada akhirnya. Iya Mbak, ini di sini ada gambar ya Mbak ya. Mungkin nggak ini bisa sedikit dianalisa gitu, gambar dan tulisan-tulisan ini apakah ada hubungannya dengan perilaku seseorang gitu, perilaku tersebut, atau sebenarnya gambar ini gambar biasa? Oke, kalau gambar seperti tadi sih kita nggak bisa melakukan analisa dari gambar yang hanya selembar dua lembar gitu, karena memang di psikologi sendiri pun ada serangkaian tes baru kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak ini gitu. Jadi nggak bisa hanya satu tes aja gitu misalnya gitu ya. Biasanya kita ada serangkaian, ada observasi juga, ada wawancara juga, sehingga baru pada akhirnya kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada seseorang gitu. Ya kan begini ya, namanya orang menggambar suatu gini. Banyak anak-anak nih ya misalnya dia lagi puber atau apa, terus tiba-tiba dimarahin orang tuanya, dia jadi marah, benci, terus menyumpahi orang tuanya. Itu banyak kok sebenarnya. Tapi melakukan hal yang berbeda kan gitu kan. Saya berpikirnya gini, coba masuk akal nggak ya? Kan saya tuh ingat dulu tuh kalau nggak salah namanya Case of Elliot. Jadi dia tuh ini dipisahnya di neurologi. Ada orang kena tumor, ketika dia kena tumor, perilakunya jadi berbeda gitu di otaknya. Menekan syaraf bagian menekan saraf-saraf tertentu. Nah, begitunya tumornya diangkat, perilakunya berbeda lagi gitu. Artinya kan sebenarnya kasus ini harusnya diperiksanya oleh berbagai sumber kan, dari psikolog iya, neurolog iya, tidak hanya ini salah gitu doang kan harusnya, bener nggak? Betul sekali, justru kembali lagi adalah bahwa baik dari Rena atau dari saya, sekali lagi bahwa kami itu tidak bisa membuat sebuah analisa hanya dari satu gambar atau dari satu hal saja. Karena analisa psikologi itu sebenarnya lebih kompleks ya, yang pertama. Yang kedua tadi ada kode etik lagi nggak boleh disampaikan. Tapi sekali lagi bahwa dari sisi kita balik sekarang, gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita gali dari seseorang? Jangan kita bicara kasus ini deh, gitu ya. Kita bicara tadi yang dari Mas Dedi sampaikan gitu. Sebenarnya kalau dari literatur gitu kan, apa sih sebenarnya yang terjadi pada benak seseorang sampai dia bisa terjadi sebuah perubahan perilaku gitu. Nah, itu sebenarnya lebih nyaman untuk dibahas ya. Kayak tadi apakah sekali lagi bahwa kita itu harus kembali lagi kepada dasar bahwa melahirkan anak itu atau membesarkan anak itu tidak mudah gitu ya. Mulai dari dia lahir, lalu kemudian tumbuh besar, itu kita harus waspada terhadap perkembangan otak itu tadi gitu. Karena apapun yang masuk, apapun yang terlintas, apapun yang dia pelajari atau temannya atau ibunya atau kejadian-kejadian di dalam lingkungannya, dan itu biasanya dia lontarkan juga di dalam kesehariannya. Apakah dia menyanyi, apakah dia menggambar, apakah dia menulis dan lain sebagainya. Dan jelas kalau dari sisi neuropsikologi betul sekali.
apapun yang misalnya sebagai contoh misalnya seseorang yang mengalami kekerasan terus-menerus gitu. Itu dari sisi neuropsikologi juga ada penelitiannya yang menyebutkan akhirnya ada bagian dari amigdala yang menjadi lebih besar daripada orang lain dan merubah perilaku dan dia cenderung untuk melakukan kekerasan. Makanya pertanyaan gue adalah begini, kenapa kita tidak memeriksa dulu otaknya seperti apa? Nah, harusnya psikolog harus meriksa, teman-teman psikiater harus meriksa. Kemudian tim akhirnya. Ya, harusnya dikerubutin kan begitu kan, harusnya dikerubutin. Nah, itu dia kan? seharusnya kan kemarin hari Senin memang sudah ada pemeriksaan. Nah, marilah kita tunggu hasilnya gitu daripada kita juga berpolemik lalu kemudian melakukan interpretasi liar dan selalu satu kata terus yang ditanyakan kepada kami gitu. Which is itu tidak bisa kita lakukan. Karena saya baca juga begini, akhirnya wah gara-gara nonton film. Oh, dari mana gara-gara nonton film? Itu juga sudah saya sampaikan bahwa perilaku itu tidak hanya dari sebuah satu masalah saja. Jadi singular factor itu atau satu penyebab itu tidak mungkin. Pasti ada hal-hal yang lain. Nah, justru diperlukanlah sebuah pemeriksaan psikologis untuk memeriksa dari hulu ke hilir, dari ujung sini dan ujung sana, mau semuanya nih, baik termasuk juga observasi, tadi kata Rena, observasi, wawancara terhadap orang lain, lingkungan dan lain sebagainya, dan mungkin data-data dari apa yang dia tulis dan dia gambar. Nah, semuanya itu baru bisa kita sampaikan hasilnya dan melibatkan disiplin ilmu yang lain. Disiplin ilmu yang lain seperti neurologi tadi dan sebagainya. Karena kan biasa berhubungan satu sama lain. Karena berhubungan. Yang tadi saya bilang gitu, ada kasus yang ternyata ada tumor di otaknya merubah perilaku mereka begitu loh. Ya kalau kita balikan ke sana justru bisa. Bahkan sekali lagi kalau di Indonesia ternyata ini adalah kasus pertama gitu ya. Mungkin di luar negeri ada presiden kasus yang serupa betul, gitu. Betul. Kenapa nggak kita melihat dari arah sananya ya? Karena bukan dari film juga. Kalau dari film, kecuali kalau 1000 anak nonton film itu 1000 anak melakukan hal yang sama, mungkin filmnya kita lihat. Kalau dari sisi psikologi forensik malah bisa dijawab tuh. Dari pengalaman saya selama ini meriksa sekian banyak tersangka, mungkin sekitar 300 lebih 400 orang gitu ya. Banyak yang dewasa dan anak-anak juga, bahwa ternyata ada faktor penyebab, yaitu adalah profil psikologis, lalu kemudian situasi dan kondisi yang menekan. Nah, situasi kondisi menekan ini macam-macam nih. Ya. Apakah mungkin karena dia sendirian, karena ditinggal. Tapi kan profil psikologisnya harus tertentu dulu. Betul. Tidak semua anak akan melakukan hal yang sama. Betul, karena juga. Sekali lagi ketika gambar, sekali lagi kalau dari sisi teorinya nih, baik film, gambar, game, lagu, apapun berita, itu bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Tapi sekali lagi tergantung berapa sering nontonnya, berapa banyak yang ditonton. Jadi bukan serta-merta jreng dapat gambar langsung kena, itu juga tidak gitu, dan tergantung kepada profil psikologi seseorang. Jadi latar belakangnya juga seperti apa gitu, lingkungannya apakah kondusif atau enggak sebenarnya gitu. Sehingga sebenarnya bukan faktor tunggal yang menyebabkan seseorang berperilaku seperti itu. Gitu. Peran orang tua dan, gitu. Ini aku penasaran ya, kapan sih orang tua tuh harus merasa khawatir kayaknya anak kita nih butuh bantuan? Kapan sih orang tua, gejala-gejala apa atau hal apa yang bisa bikin orang tua akhirnya sadar kayaknya perlu ngebawa anak ini ke psikolog atau psikiater? Sebenarnya kalau misalnya anak menampilkan perilaku yang tidak biasanya gitu ya, itu sebenarnya orang tua sudah harus khawatir gitu ya. Tapi langkah pertama apa sih? Coba diskusi dulu dengan anak gitu. Nah, apa sih yang kamu rasain gitu ya, gimana sih perasaan kamu gitu. Jadi kita ada diskusi dulu dengan anak mau cerita nggak sama kita. Nah, kalau anak mau cerita sama kita tuh nanti ada bahasannya tentang kedekatan orang tua dengan anak gitu ya, ada kedekatan orang tua dengan anak gitu. Nah, kalau misalnya memang orang tua ini khawatir gitu ya dan merasa kok perilakunya tidak seperti biasanya gitu dan anak ini kok kelihatannya sulit untuk mengungkapkan gitu ya. Ada sesuatu kayaknya, kadang-kadang orang tua ada feeling juga ya gitu ya. Kayaknya ada something gitu ya. Nah, sebelum bertambah berat tentunya saran saya segera dibawa ke psikolog gitu. Supaya memang lebih tertangani secara cepat dan udah tahu nih keadaan psikologis anak ini seperti apa gitu, penyebabnya apa. Lalu apa sih upaya-upaya untuk pemulihannya seperti apa. Jadi juga pemulihannya lebih tepat dan lebih cepat sebenarnya. Ya, masalahnya tidak semua orang tua bisa melihat anaknya berubah. Betul. Kalau dari saya malah sebaiknya ada semacam periodik untuk memeriksakan anak. Mengecek. Ada psychological check ya. Psychological check up kalau istilah saya. Saya yang merintis istilahnya. Nggak ke dentis doang ya. Jadi bukan medical check up aja ya. Iya, soalnya anak umur 5 tahun. Nah, mungkin harus dicek up juga, datang ke psikolog. Jangan kalau ada masalah baru datang. Kalau udah lewat masalah malah repot gitu. Jadi umur SMP, SMA gitu udah langsung diperiksakan saja, ditanyakan atau dilihat mungkin ada deteksinya tadi. Jadi jangan tunggu sampai ada masalah dan ada kejadian baru stres. Oke, baik, saya akan break dulu. Habis ini kita mau tanya coba ya, mungkin ada tips-tips parenting supaya bisa ngelihat anaknya gimana. Perlu bantuan atau enggak gitu ya. Dan supaya bisa
Sebenarnya supaya bisa lebih dekat lagi dengan anak sih. Kedekatan sebenarnya. anak dan Kedekatan orang dengan tua anak bisa dan dibahas orang juga tuanya bisa. bisa lebih baik lagi. Selain satu nih, yang mana-mana tetap di hitam putih.